Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Halo, selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Bu Sekar, apa kabar? Baik, kabar saya. Saya Dora Pak. Aduh Ibu Dora, sorry Ibu Dora. Ya maaf. Ya, jadi yang kemarin menghubungi Pak Stefanus Mbak Sekar ya? Pak Sekar ya, betul ya. Saya pikir Bu Sekar, maaf. Iya, nggak apa-apa Pak. Dan ini menarik nih, topiknya mengenai menjalankan pasar bisnis UMKM Indonesia di Singapura. Mau tanya sedikit nih Pak, ini sebenarnya UMKM Indonesia sendiri di Singapura ini seberapa besar sih mereka? Ya, terima kasih pendengar sekalian. Kalau bicara tentang UMKM Indonesia di Singapura tidak terlalu banyak ya, karena memang penduduk Singapura sendiri kan jumlah saat ini sekitar 5 juta orang, sementara orang asingnya hampir setengahnya gitu. Sedangkan warga Indonesia yang ada di sini, diaspora, itu ada sekitar 250.000. Jadi kalau bicara tentang UMKM, mungkin perkiraan ya, data resminya kita belum punya mendata, tapi sekitar 3.000 sampai 5.000 disebutnya UMKM ya, jadi small medium enterprise dengan kategori Singapura ya, dengan kategori Singapura. Karena ada perbedaan dikit, Mbak Dora. Oke. Definisi UMKM di Singapura sama UMKM di Indonesia gitu. Apa Kalau nih di Pak? Singapura UMKM atau small medium enterprise itu di bawah 200 juta dolar. Itu semuanya disebut UMKM. Kalau di Indonesia UMKM itu ada yang kecil, ada yang mikro, kecil, menengah, dan yang agak besar dikit gitu. Jadi mulai kelas 50 juta ke bawah, 500 juta ke bawah, 5 miliar ke bawah, dan ke atas gitu. Oke. Itu aja bedanya. Oke. Dan tadi Bapak sampaikan untuk WNI diaspora Indonesia begitu di sana itu ada sekitar 250.000. Dengan adanya WNI diaspora Indonesia di sana, seberapa besar nih potensi UMKM Indonesia di Singapura? Secara spesifik angka mungkin pihak berwenang ya yang bisa tapi secara kasarannya yang masuk ke sini itu cukup banyak dari Batam. Atau ya memang benar-benar dia import barang-barang UMKM langsung ke Singapura. Itu masih cukup kecil ya dibanding sama negara tetangga kita, Malaysia gitu. Jadi peluangnya masih banyak. Jadi kalau secara peringkat Indonesia nomor 4 setelah China, lalu India, dan Malaysia, lalu Indonesia. Oke. Dan ini juga diuntungkan karena lokasi kita yang berdekatan begitu ya dengan Singapura ya. Untuk ongkos kirim mungkin tidak terlalu berat ya Pak ya? Ya, kalau dilihat dari situ memang tidak terlalu berat dari Batam. Tetapi permasalahannya barang-barang yang masuk dari Batam ini kebanyakan lewat tongkang, Mbak. Jadi kalau lewat tongkang artinya barangnya borongan. Sementara kalau yang lewat import dari Indonesia, ekspor import beneran, itu kebanyakan kan lewat laut atau lewat udara gitu. Nah ini yang lebih mahal justru tantangan kita, bagaimana bisa lebih banyak produk-produk UMKM Indonesia bisa lebih banyak ada di pasar Singapura. Oke. Oh jadi selama ini bukan selama ini, tapi lebih banyak mungkin memang dari kapal tongkang yang borongan ini Pak ya? Betul, lebih banyak di situ. Dan ini dari Batam. Ini biasanya produk apa sih Pak? Lebih ke makanan kah atau produk dalam bentuk kria? Kalau memang dari Batam itu kebanyakan barang-barang produksi UMKM yang normal ya, kayak misalnya kerupuk, keripik dan sebagainya, cemilan-cemilan yang dijual di sekitar Pasar Geylang atau daerah Juciat, daerah-daerah sekitar Pelebar dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bicara dari barang-barang yang lain, itu sebenarnya Indonesia masih punya peluang tuh untuk meningkatkan kualitas barangnya. Kita masih agak sedikit tertinggal jauh dari teman-teman dari Thailand, dari Korea, apalagi dari negara-negara kayak Malaysia dan juga dari China apalagi, dan India.
Oke, jadi memang lebih banyak kuliner ya, karena memang masih satu rumpun begitu ya, seleranya masih Betul, sama ya. betul, Tadi betul. ngomongin soal kualitas makanan dan mungkin juga packaging kali Pak ya, kemasan dan yang Iya, lainnya ya, betul. yang Jadi salah satu yang menurut kita bisa ditingkatkan adalah produk-produk UMKM kita perlu meningkatkan dalam hal packaging, mm, juga dalam hal kreativitas ya, healthy. Jadi terutama juga permasalahan UKM kita saat ini adalah masalah perizinan, Mbak. Karena perizinan di Indonesia itu mahal ya, kayak membuat sertifikasi halal, belum BPOM atau PIRT atau bahkan HACCP, uji lab itu juga banyak UMKM yang kesulitan kalau mau buat uji lab. Packaging apalagi kebanyakan kan masih dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau mau dijual di luar ya mau nggak mau, karena pasar di Singapura ini majority bahasa Inggris, ya mungkin harus ada dalam bahasa Inggris atau kalau bisa bahasa Melayu atau bahasa Tamil ya di sini. mm. Dan juga memang harus jelas juga ya untuk ingredients-nya sendiri begitu Pak ya, Betul. supaya Betul. lebih jelas kandungannya seperti apa. Ini kan tadi ngomongin soal perizinan di Indonesia. Kalau di Singapura sendiri, apakah sulit nih untuk bisa masuk Oke. perizinannya? Di Singapura itu pada dasarnya negara yang sangat tergantung dengan ekspor, Mbak, atau dengan impor ya. Karena negaranya kan resources-nya tidak terlalu banyak. Jadi mereka hampir setiap barang itu impor dari luar Singapura. Nah, untuk masuk ke Singapura sendiri, mereka mempunyai kriteria, Mbak. Jadi kalau makanan-makanan ringan itu lebih mudah. Artinya tidak ada mengandung daging, susu, madu, atau telur. Itu masuk Singapura lebih mudah. Cukup perizinan yang ada di Indonesia, lalu ada partner lokal di Singapura, seperti kami bisa import. Nah, tinggal kirim perizinannya ke kami, lalu kita bisa mulai melakukan agregasi atau kurasi, dan kita bisa kirim dan kita bisa jual langsung selama kita punya izin license untuk import makanan ringan. Oke. Tetapi kalau yang berbentuknya sudah dalam bentuk kayak daging sapi, daging ayam, itu sulit ya, bahkan boleh dibilang hanya perusahaan-perusahaan besar gitu. Kalau UKM hampir dipastikan tidak mungkin bisa jual. Karena apa? Karena petugas Singapore Food Agency perlu datang, Mbak, ke pabriknya di Indonesia, perlu lihat gimana cara pemotongannya, kriteria HACCP-nya bagaimana, sampai pisaunya untuk motong juga dicek gitu, sampai orang yang tinggal di situ dicek, ya itu sangat susah kalau UKM. Kecuali kita bicara perusahaan besar ya. Kalau kita bicara UMKM ya kebanyakan yang masuk itu makanan ringan atau barang-barang handicraft gitu. Jadi misalnya kain-kain atau baju, fashionnya kan Singapura bagus ya. Jadi banyak juga ngambil barang-barangnya dari Indonesia, tenun atau barang-barang kerajinan gitu. Masih bisa kalau Singapura. Untuk elektronik sendiri Pak, dari Batam? Nah, kalau elektronik justru kebalik, karena itu Oke. kan udah bukan UKM, Mbak. Oh iya. Kalau elektronik Iya justru benar udah ya, benar-benar. pemain Pemain besar besar gitu. ya. Dan tadi Bapak sebutkan untuk yang masuk itu asal makanan ya, atau dalam bentuk kuliner itu atau cemilan atau apapun itu tidak mengandung madu, susu, telur. Ya, susu, Itu. madu, telur, dan madu, susu, telur, dan satu lagi ini ya tiga itulah, Oke. madu, susu, telur. Kenapa itu agak ribet kalau mengandung madu, susu, dan telur? Karena Singapura itu membedakan yang namanya kayak misalnya jamu-jamuan kayak gitu kan banyak yang mengandung herbal gitu, mereka disebutnya obat di sini. Jadi harus perizinannya bukan hanya ke Singapore Food Agency tapi ke HSA, Health Singapore Agency gitu. Jadi udah dianggap sebagai obat gitu. Jadi lebih sulit gitu. Itu satu. Yang kedua, karena pemerintah Singapura kan negaranya kecil, dia mau make sure bahwa barang yang masuk itu jangan sampai ada kecolongan gitu. Memang harus diakui waktu masa pandemi
agak sedikit longgar, Mbak. Jadi kalau misalnya kirim-kirim barang pakai just tip gitu, itu banyak yang lolos gitu. Karena semua lagi butuh perlu makanan kan. Kami nggak bisa pulang ke Indonesia, jadi kami pesen gitu makanan. Tapi sekarang setelah pandemi banyak sekali flight forwarder yang dicekal gitu kalau mau mengirimkan makanan yang tidak comply gitu. Misalnya tidak ada kurang izinnya atau expire date-nya terlalu mepet atau ingredientnya ada dianggap bahan berbahaya, mereka tidak akan mengizinkan masuk sekarang. Oke. Tadi kan menariknya Bapak sampaikan banyak UMKM kita tuh datang begitu dari Pulau Batam yang dekat dengan Singapura. Kalau di Singapura sendiri, apakah memang ada UMKM yang memang produksinya di Singapura sendiri, Pak? Ada, jadi ada beberapa diaspora diaspora yang sudah lama di sini, banyak juga yang membeli ingredientnya dari Indonesia lalu membuat repackagingnya di Singapura. Jadi pakai merek Singapura, sementara barang-barang dari Indonesia sudah mulai banyak juga sekarang. Bahkan beberapa toko terkenal yang ada di Singapura itu juga dulu-dulunya asalnya dari Indonesia gitu. Mereka udah 10, 20, 30 tahun tinggal di sini, mereka meracik makanan-makanan Indonesia menjadi cita rasa di Singapura gitu. Itu pun juga banyak sekarang. Ada yang terkenal mungkin Pak, jadi bisa jadi referensi nih kalau ke Singapura. Cobain Boleh. produk UMKM Indonesia. Kalau mau ke Singapura boleh mampir ke yang namanya itu salah satu teman diaspora juga, Bengawan Solo. Itu juga terkenal. Ini di mana Pak Bengawan Solonya? Di jalan apa? Bengawan Solo itu ada banyak cabang ya. Salah satunya bisa coba ke daerah Tiong Bahru Plaza, di situ ada juga, atau di tempat-tempat lain. Tinggal dicek lewat Google. Oke. Selain itu juga di Singapura ini restoran ada, Pak ya? Bukan, itu kayak toko makanan, oleh-oleh. Toko oleh-oleh. Toko makanan. Ada juga ini apa namanya, ayam bakar taliwang gitu, atau ayam penyet. Itu banyak yang jual di sini. Bahkan beberapa restoran Padang juga yang ada di sini, walaupun cita rasanya masih belum seperti kalau makanan Padang di Indonesia ya. Ada beberapa misalnya di Pariaman, ada Kandahar, ada Sari Ratu, ada Putra Minang, ada banyak lah di sini yang ini. Kalau makanan Jawa juga ada beberapa yang bikin di sini. Bahkan yang sekarang muncul adalah vegetarian. Oh ya? Ada orang-orang Indonesia yang bikin makanan khusus vegetarian gitu. Ada, jadi juga menarik gitu. Ada kulon, ada bebek pandut, itu juga makanan alternatif juga selain ayam panggang, ayam bakar, ada bebek juga ternyata gitu, bisa juga. Banyak gitu. Wah seru banget ya. Jadi kalau jalan-jalan ke Singapura bisa datang ke tempat-tempat itu loh pendengar ya. Karena ini juga yang punya nih diaspora Indonesia nih. Jadi kita harus promote ya untuk bisa ke sana. Betul. Ya Pak ya. Ada satu lagi yang baru-baru ini terkenal juga, Bara Resto. Bara Resto. Nah itu kebetulan temen juga baru bikin, udah 2 outlet sekarang. Dia makanannya itu dibikin pakai grill gitu ya, di grill, dipanggang gitu. Nasinya nasi panggang, ayamnya dipanggang, semuanya dipanggang. Jadi menurut saya bagus dalam era kompetisi para UKM Indonesia. Jangan hanya makanannya ayam penyet aja semua. Kalau di Singapura kan ayam penyet terus. Sekarang udah ada grill. Bahkan juga ada soto Medan. Wow. Ada ini apa namanya, beberapa yang bikin tempat kopi Sensory Coffee, ada Aussie Bear Coffee, banyak yang buka anak-anak muda juga gitu. Karena Merah juga itu udah venture capital ya, udah bukan UKM. Iya betul. Ada juga. Dan bagaimana Bapak melihat teman-teman para diaspora UMKM yang ada di Singapura ya? Bagaimana Bapak melihat respon dari warga negara Singapura sendiri terhadap UMKM Indonesia? Kalau saya lihat respon mereka itu sangat positif ya, orang-orang Indonesia atau orang Singapura sendiri terhadap makanan Indonesia ya. Tetapi memang kelihatannya mereka itu perlu diberi edukasi, Mbak. Jadi kadang-kadang Indonesia itu makanannya enak tapi packagingnya kurang menarik, jadi mereka takut-takut gitu.
Sementara yang di Singapura packagingnya bagus-bagus, bahkan ada packaging yang lebih mahal daripada harga makanannya. Jadi ada yang jual durian dari Malaysia, itu duriannya itu harga packagingnya lebih mahal dari duriannya justru. Tapi dikemas dengan bagus ya. Dari Jepang juga sama, Korea apalagi. Jadi menurut saya perlu edukasi ya. Respon dari orang Singapura positif ya. Jadi kami juga sering melakukan kayak pasar kaget lah keliling gitu, Mbak. Jadi misalnya bulan depan di Bishan, nanti bulan depan lagi di Thomson Plaza, nanti bulan depan lagi di Orchard, bulan depan lagi nanti di Bugis gitu. Kita juga sering melakukan diaspora ya. Bukan cuma kami, ada beberapa temen juga bikin rame-rame gitu supaya lebih murah. Karena masalah utama di Singapura UMKM itu adalah rental, Mbak, mahal sekali di sini. 1 bulan di Singapura sama dengan 1 tahun di Indonesia. Yang kedua juga masalah manpowernya juga mahal karena UMR di Singapura sekarang udah 3.600 1 bulan. Di Indonesia saya bisa dapat 3 sampai 10 orang deh untuk manpower dengan kualitas yang sama. Yang ketiga masalah jumlah penduduknya sedikit gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin sesuatu bersaingannya ketat gitu. Berarti memang harus dengan kualitas terbaik, dengan packaging yang terbaik, Pak ya, karena saingannya ketat sekali ya. Betul. Dan ini juga mungkin yang banyak Bapak lakukan ya di Business Indonesia Singapore Association ini ya, Pak ya? Betul, ya. Apa saja kegiatannya, Pak? Kegiatan kami itu pertama kita melakukan edukasi kepada para calon-calon eksportir. Kayak nanti ini jam 3 siang nih, kita akan ada acara juga di salah satu mall di Singapura, namanya Claimer Connect. Kita bikin acara integration community. Jadi kita undang teman-teman yang mau belajar tentang ekspor import, lalu kita undang pelaku yang sudah melakukan ekspor gitu. Jadi kita kumpul di mall gitu. Jadi kayak orang datang ke mall tuh bukannya cuman cuci mata lihat-lihat, tapi kita belajar sesuatu gitu. Kebetulan ini kita ada acaranya 1 bulan. Jadi setiap hari itu ada kegiatan macam-macam selama 1 bulan. Ada workshop nyanyi, ada workshop UMKM, ada workshop macam-macam. Itu namanya integration community. Yang kedua kita juga menjual lewat website. Kita ada website namanya www.bisashopsg.com. Kalau teman-teman mau lihat nanti bisa cek bisashopsg.com. Itu produk-produk yang kita jual lewat website. Ada juga kita jual lewat vending mesin. Nanti kalau teman-teman bisa datang ke 111 Somerset, itu di lantai bawah itu udah ada vending mesin kami, ada beberapa, ada 4 kita di seluruh Singapura. Terus yang keempat juga kita melakukan kegiatan turun ke komunitas gitu. Misalnya ada komunitas, ada acara Lebaran, Natalan, acara 17 Agustus, ya kita datang. Kayak besok siang itu kita akan berpartisipasi di acara orientasi para pelajar Indonesia yang akan masuk Singapura. Jadi teman-teman pelajar tuh bikin orientasi, kan ada sekitar 20.000 pelajar Indonesia. Nah, yang masuk ke universitas itu mereka kumpul, Mbak. Nah, waktu kumpul kita datang bawa produk-produk Indonesia gitu. Jadi sekalian mereka ngumpul, diskusi, mereka juga cicip-cicipin gitu. Atau kita juga jual di sekolah Indonesia Singapura. Dan juga sering sekali kita melakukan yang tadi saya bilang, beberapa pop-up store gitu, kayak bazar gitu, di mall-mall di Singapura. Kalau di Indonesia sendiri nih Pak, karena mohon maaf saya nggak ada bayangan untuk pasar Singapura ya. Kalau di Indonesia sendiri UMKM tuh terbantu dengan market online begitu ya, dengan berbagai aplikasi online lah untuk jual barang mereka. Kalau di Singapura sendiri, apakah ada juga pasar seperti itu? Di Singapura kita kalau kita punya perusahaan yang bergerak di bidang yang terregister di Singapura, pemerintah Singapura juga memberikan subsidi-subsidi, khususnya misalnya kita mau buat website, kita mau pameran, kita mau pelatihan sumber daya manusianya, itu juga diberikan subsidi, Mbak, sebagai UMKM. Sama kayak di Indonesia, hanya bedanya
harus punya perusahaan di Singapura, itu aja. Oke. Betul. Maksud saya begini Pak, kalau di udah disebut merek saja ya, kalau di Indonesia tuh kita punya aplikasi belanja begitu ya, yang masif sekali, seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain begitu. Itu membantu UMKM Indonesia gitu untuk dagang, bahkan sekarang kayak TikTok pun, Instagram pun begitu, UMKM tuh bisa berjualan begitu di situ. Apakah pasar di Indonesia ini sama seperti juga pasar di Singapura yang juga bisa UMKM juga bisa jualan gitu secara online melalui aplikasi ataupun sosial media? Bisa, sama bisa. juga sama. Kami juga melakukan itu lewat Shopee, Lazada, Qten, ada Carousel, ada banyak sekali, Redmart, ada NTUC Income, Oke. ada Fair Price, ada Howmart, ada macam-macam, banyak sekali lewat yang online. Oke. Ada bahkan sekarang Grab juga jualan lewat online juga. Gojek juga sekarang kelihatannya akan ke sana juga. Jadi penjualan secara online juga banyak. Kalau sosial media juga melakukan lewat TikTok, Facebook, Instagram, itu juga cukup banyak sih digandrungi. Cuman memang tidak sebesar Indonesia lah. Kalau Singapura kan kecil ya. Kita memang jiwa belanjanya luar biasa Pak. Kalau Singapura karena negaranya kecil, mereka lebih suka datang ke mall beli sendiri. Oh iya, beda. Itu dibawa. Beda Tuh. karakter ya Pak ya. Beda. Beda. Ini menariknya itu karena memang di Indonesia sendiri ya begitu, kalau waktu kosong tuh malas ke mall, jadi ngelihatnya di aplikasi gitu belanjanya ya. Tapi kalau Singapura Iya, betul. langsung datang langsung pegang ya Pak ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Stefanus Wijaya nih atas obrolan hari ini. Sukses selalu ya Pak, sehat dan salam untuk Terima kasih. teman-teman Terima diaspora kasih. di sana ya Pak. Terima kasih Bu Dora, ditunggu kedatangannya ke Singapura hanya 1 jam saja. Amin. Oh iya, benar-benar ya. Nanti datang ke Singapura ngubungin Pak Stefanus ya. Siap. Siap. Terima kasih Yo, Pak. makasih. Yo. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Stefanus. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.